Ya, anak-anak, ini adalah ayat hafalan yang menjadi dasar pembinaan karakter kita dalam topik ini ya. Dan ini menekankan betapa pentingnya kita memiliki hati nurani murni ya di hadapan Tuhan. Kata yang sudah saya jelaskan minggu lalu bahwa ini adalah sebuah ungkapan dari Rasul Paulus bagaimana komitmen dia di hadapan Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, maha mengetahui segala sesuatu, itu benar-benar berupaya hidup dengan hati yang tulus, hati yang murni, hati yang jujur, hati yang benar, hati yang suci atau kudus di hadapan Tuhan. Ya, bukan kata di hadapan Tuhan ini sendiri menunjukkan satu satu kehidupan yang dijalani baik ketika dia sendiri hanya Tuhan yang melihat dirinya maupun ketika dia bersama-sama dengan kerumunan orang banyak atau orang lain, ya. Jadi dia tidak pernah mendua hati atau berpura-pura baik di hadapan orang lain, sedangkan ketika dia sendiri dia hidup dengan tampilan atau sikap tindakan yang berbeda. Tidak demikian, tetapi dia benar-benar hidup di hadapan Tuhan 24 jam setiap harinya, seumur hidupnya, sampai kalimat ini ditulis, bahkan sampai akhir hidupnya, dengan sungguh-sungguh menjaga hati nuraninya agar benar-benar murni di hadapan Allah. Tidak memiliki motivasi yang lain ketika hidup menaati kehendak Allah. Ya, anak-anak. Jadi ini bukan hanya satu komitmen, tetapi satu kesaksian yang menyatakan bahwa dia benar-benar hidup dengan motif yang benar, menyenangkan hati Tuhan saja setiap saat dalam hidupnya. Nah, Bapak berharap ini juga bisa menjadi bagian komitmen uh, Bapak dan kamu sekalian, pribadi lepas pribadi, di hadapan Tuhan, bahwa kalau kamu dan saya sudah percaya Kristus, sudah menyesali dosa-dosa kita, bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita, dan terus-menerus melakukannya sampai hari ini dan seterusnya ke depan dengan anugerah pertolongan Tuhan, kita benar-benar melakukan dengan motivasi hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang murni, hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, setiap saat, baik di hadapan banyak orang ya, ataupun ketika kita sendiri, entah di dalam kamar tidur dengan gadget yang kita gunakan atau dimanapun ya. Ketika kita seorang diri, bukan berarti kita benar-benar seorang diri, tapi ada Tuhan yang memperhatikan kita. Tidak ada satu waktu pun dalam hidup kita di mana Tuhan tidak ada, tidak hadir, melainkan sebaliknya. Tuhan senantiasa hadir, memperhatikan hidup kita, senantiasa hadir, mendampingi kita, senantiasa hadir, siap menolong dan memampukan kita hidup dengan hati yang benar, dengan tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita sudah juga pelajari ada 3 tujuan untuk mempelajari topik ini, yaitu pertama agar kita benar-benar mengerti apa itu makna kekudusan atau arti kekudusan hati bagi kita yang menyebut diri murid Kristus. Yang kedua, untuk mengajarkan kepada kita tentang perihal ciri-ciri ketulusan hati. Kalau kita tidak tahu ketulusan hati di hadapan Tuhan itu seperti apa, ya, eee, maka kita bisa saja menganggap diri kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup, ikhlas, suci, eee, jujur di hadapan Tuhan, padahal ternyata belum atau bahkan tidak sama sekali. Karena itu kita perlu mengenali ciri-ciri ketulusan hati ini dan mengenakannya bukan pada orang lain, tapi pada diri kita sendiri ya. Jadi ketika kita mempelajari ini poin yang ketiga dari tujuan kita belajar, bahwa kita perlu setelah mengenal ciri-ciri ketulusan hati sesuai firman Tuhan, kita perlu mengawasi diri kita sendiri. Seperti kata Rasul Paulus dalam 1 Timotius, ya.
pesan Rasul Paulus kepada Timotius yang masih sangat muda, dia katakan bahwa awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Dengan demikian engkau mengawasi atau menjaga ah, domba-domba atau umat yang dipercayakan kepadamu. Ya, karena Timotius yang muda itu adalah seorang gembala muda yang dipercayakan pelayanan yang sungguh luar biasa, maka Tuhan meminta dia untuk memperhatikan kehidupannya, hatinya, sikapnya, tindakannya, tutur katanya, sehingga bukan hanya apa yang dia tahu tentang Tuhan, pengajarannya benar berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, tetapi bagaimana praktik keseharian hidupnya. Apa dia hidup saleh atau hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan hati yang benar-benar murni hanya untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan atau dengan motivasi yang lain. Ya, karena dengan demikian orang lain yang melihat hidupnya, memperhatikan hidupnya itu akan juga mengikuti teladan yang sama. Dan tentu dengan sikap dan hati yang murni di hadapan Tuhan. Mari kita lihat bagian selanjutnya ya. Nah, ketika kita mempelajari topik ketulusan hati atau mengenakan ketulusan Kristus ini, kita perlu melihat bahwa dari pelajaran ini kita akan mempelajari 3 poin penting, yaitu inti dari semua kebenaran yang kita pelajari dalam topik ini adalah yang pertama, karena hati berada dalam kegelapan, seperti yang ditulis dalam banyak bagian, khususnya dalam beberapa bagian yang dicantumkan di uh, layar kalian saat ini, yaitu 2 Korintus 4 ayat 6, 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10 ya. Saya tidak akan bacakan ini berkenaan dengan waktu. Di sana dikatakan bahwa kelicikan hati adalah ciri khas hidup yang lama. Jadi kalau kita perhatikan banyak bagian Alkitab, terkhususnya bagian ini, karena dosa hati kita itu sudah menjadi cemar, dan karena itu Alkitab menyebut hati itu begitu licik, dan itu adalah ciri khas dari kehidupan yang lama di luar Kristus sebelum kita mengenal Kristus. Bahkan di dalam Yeremia, Nabi Yeremia dalam Yeremia 17 ayat 9 berkata demikian, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Mungkin kita bisa gantikan katanya di sini dengan nama kita ya. Coba kita praktekkan ya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, kita ganti yang katanya pada bagian yang liciknya dan hatinya sudah membatu itu dengan nama kita ya. Nah, betapa licik licik budi hatinya. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hati budi sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi kita ganti ya, tadi Bapak sudah kasih contoh, liciknya itu diganti dengan namamu ya. Kemudian hatinya itu nyanya itu diganti juga dengan namamu. Ya, sekali lagi ya, betapa licik budi hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hati budi sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya. Nah, kenapa diganti? Supaya kita melihat bukan pada diri orang lain, tapi diri kita sendiri ya. Kalau kita tidak hati-hati, apa sudah pernah ajarkan ulang-ulang dalam pembinaan dan pembinaan karakter ini bahwa tujuan dari pembinaan karakter itu bukan untuk menilai orang lain atau untuk mengajar orang lain, tapi mengajar diri kita, menjadikan diri kita serupa dengan Kristus, bukan orang lain ya. Nah, dan Bapak sendiri pernah bilang bahwa musuh terbesar dari diri kita sebenarnya bukanlah orang lain, tapi diri kita. Ya, itu yang paling sulit ditaklukkan. Nah, yang ketiga, inti kebenaran ketika kita belajar mengenakan ketulusan hati Kristus adalah ketulusan hati adalah suatu kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Dan ketulusan hati itu harus dipelihara dengan jalan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ya, jadi dengan hati yang takut akan Tuhan,